Halo Pak Daud sama Halo, Mbak Tiwi, selamat pagi. selamat pagi. Ya, tunggu satu lagi ya sama Mas Denny sebentar. Oke. Oke, Kang Denny sudah ada di sini. Kedengaran suaranya, Kang? Tes suara. Mbak Tiwi, boleh tes suara dulu. Tes. Tes. Oke, Mas Denny oke. Ya Mbak, halo, Oke, selamat pagi. Ya, saya thank you. silakan dipersilakan untuk Mas Denny. Saya ini kayak berasa anak SMA di tengah-tengah anak pramuka. Kan hari ini Yang hari lain, Senin, harus pakai seragam iya, dulu dong. iya saya kayak apa namanya, kayak orang salah kostum gitu. Kelihatan Islami, tapi salah ternyata upacara gitu. Oke, Mas Daus, Mbak Tiwi, kita Oke. Ya, eh, mulai aja ya. Ini udah jam berapa nih? Udah jam masuk jam 8.59. 9. Nanti tepat jam 9 kita mulai. Tadi kita ini ya, apa namanya, apel pagi ya. Iya dong, kan setiap Senin kita apel pagi. Ya, Emang iya ini buat Bang Denny kemana buat tadi teman. nggak ikutan? Saya apel pagi. Saya apel pagi, cuman apel paginya spesial. Oke, teman-teman semua, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Selamat datang di live IGBKN. Kalau minggu-minggu kemarin, bulan-bulan kemarin kita fokus ngebahas terkait dengan SSCASN. Kalau saat ini ada isu besar, isu besar ngeri ya, kayak isu terorisme gitu. Enggak, ada isu besar yang harus kita sama-sama kita kaji, sama diskusiin, sama-sama kita sharing-sharing ilmu, sharing pengetahuan terkait dengan PDM. Teman-teman yang belum tahu terkait dengan PDM, ya, PDM itu adalah pemutahiran data. Kira gitu ya Mas Dos ya. Ya Pemutahiran betul, data Bang Denny. mandiri itu diwajibkan bagi PNS dan P3K. Nanti ada tambahan-tambahannya dari Mas Daud sama Mbak Tiwi, nanti mungkin bisa dikoreksi kata-kata saya nih. Tapi sebelum itu nih saya punya pantun buat teman-teman nih, buat Bapak Ibu sekalian. Ini rata-rata
kalau yang nonton kita nih rata-rata milenial, PNS milenial, P3K milenial, makanya harus dikasih pantun supaya kenal sama tradisi dan budaya lokal kita nih Indonesia. Anak bayi dibungkus kain, Cakep. rambutan mateng, merah warnanya. Balik lagi di live IG BKN. Semoga semuanya sehat-sehat. Oke. Amin, amin. Oke. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Oke, Saya Mas boleh pamit Daus, nggak Mbak Tiwi. kalau ini? Oh, boleh, boleh banget. Kita ngadu Oke. pantun aja sampai habis. Ikan sepat, ikan gabus. Yuk kita mulai. Makin Cakep. cepat, makin Ah, bagus. mantap. Berarti mau Aku ikutan juga punya, Mas. pantun juga nggak? Ya, ini mantap nih. Ikan sepat, ikan lele. Lebih cepat, tidak bertele-tele. Oke. Oke deh. Nih kayaknya kita harus pakai 120 km per jam karena para narasumber minta cepat-cepat. Saya curiga mereka punya apa namanya rapat-rapat lain yang lebih apa penting kali. Oke Mas Daus, Mbak Tiwi, beberapa minggu belakangan ini teman-teman dikasih apa namanya kekhawatiran nih eh, saya PDM-nya belum selesai, saya banyak ini, saya begitu. Itu bisa kegambar sih sama kita di Humas BKN karena kita punya kanal aduan baik di lapor maupun di apa namanya media sosial BKN itu banyak sekali aduan terkait dengan PDM. Tapi Mas Daus sama Mbak Tiwi pagi ini kita hanya fokus bicara hal-hal yang berkaitan dengan login. Kita nggak dulu masuk ke konten yang lebih spesifik, maksudnya ini upload berkas dan lain-lain belum masuk ke situ karena supaya bertahap ya. Ini bertele-tele ya, tapi nggak apa-apa. Ini prolog buat teman-teman. Ini kan lele nih, nggak apa-apa. Supaya ada batasannya obrolan kita, diskusinya lebih nyambung. Nanti kita baca-baca pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga nggak ngacak ke sana sini ya. Oke, Mas Daus, mungkin ada prolog dulu sama dari Mas Daus atau Mbak Tiwi supaya jadi pengantar bahan diskusi kita pada pagi kali ini. Silakan Mas Daus atau Mbak Tiwi siapa dulu? Oke. Halo. Saya sweetin ya. Ya ya, saya sweetin ya biar saya yang jadi penentu aja. Mas Daus kasih ini dulu deh, kasih prolog untuk Oke. batasan diskusi kita. Oke, silakan Mas Daus. Terima kasih Bang Den. Halo teman-teman Eh, semuanya, semua para ASN ya, baik yang PNS P3K. Hari ini kita akan coba diskusi sharing terkait aktivasi, ada yang belum, dan beberapa pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan seputar login ya, login, lupa password, aktivasi dan lain-lain. Mungkin itu Bang Den. Oke. Saya langsung aja ke Mbak Tiwi ya terkait dengan cara login nih. Ini banyak yang nanya, masih nanya sampai hari gini karena mungkin makasih tapi makasih dulu nih ke Mas Daus tadi sudah ngasih batasan terkait dengan diskusi kita. Em, ini kan kalau PDM ini pakai Maya SAPK ya, pakai Maya SAPK. Berarti harus unduh dulu, download dulu di Play Store ya, kayak gitu kira-kira ya. Ini caranya eh, login gimana sih Mbak Tiwi? Mungkin ada masih yang belum tahu bagaimana caranya login. Silakan Mbak Tiwi. Ya, halo, selamat pagi, Mas Dewi dan Mas Daus. Oke, baik. Terkait login MySAPK ya. Jadi sebenarnya sebelum para PNS ini login ke MySAPK, mereka diwajibkan untuk aktivasi dulu akunnya. Nah, kalau sudah akunnya diaktifasi, baru bisa login ke MySAPK. Nah, kemudian kalau untuk
garis besarnya untuk aktivasi akun itu dipastikan bahwa PNS atau P3K memiliki email aktif supaya nanti dari sistem bisa mengirimkan token. Jadi nanti ada token yang akan dikirim ke sistem. Ada token yang dari sistem akan mengirimkan ke akun email tersebut. Kemudian nanti token tersebut akan digunakan sebagai aktivasi masa PK. Jadi langkah awalnya untuk PDF ini adalah yang pasti harus aktivasi dahulu. Seperti itu sih, Mas. Oke, pakai email ya, aktivasi pakai Iya, email tadi, betul. ngirim email dan lain sebagainya. Nah, ada banyak yang nanya juga sih Mbak Tiwi, itu emailnya nih harus email official, apa bisa pakai email pihak ketiga kayak misalnya Gmail, Yahoo kalau dulu zaman masih ada ya Yahoo ya, Masih Yahoo ada. kayak gitu, enggak Ya, kalau enggak ada. email sih kita tidak membatasi harus email GoID. Yang penting emailnya itu tuh Hmm, masih aktif sih, Mas. Aktif dan pastikan hmm, bisa dibuka emailnya gitu. ya ya. Aktif nih bukan berarti dia harus operasional tiap hari gitu ada Iya, email masuk enggak ya, tapi bisa dibuka yang penting gitu ya. Oke betul. oke, makasih Mbak Tiwi. Ini saya lari ke yang ganteng berkacamata dulu nih ya. Oh iya, saya belum kenali nih ke teman-teman. Nggak apa-apa deh, lupa-lupa dikit. Yang di atas itu, yang berkacamata itu namanya Mas Daus. Eh, Nama akun IG-nya Hijau Daus. Nah, kalau di tahun 2010-an itu ada band namanya Hijau Daun. Inilah inilah fansnya. hijau hijau daus di bawah di samping saya kalau di monitor saya ya, Mbak Tiwi. Mereka itu adalah dua-duanya adalah tim IT di Kedeputian Sistem Informasi Kepegawaian BKN gitu ya kira-kira ya. Bener nggak sih saya? Bener pastilah. Oke, kita ke Mas Daus ya, ke Mas Daus. Mas Daus Oke. terkait dengan em, apa namanya? Banyak yang nanya juga nih, setelah jadi P3K, setelah jadi PNS, apakah saya udah otomatis tuh dapat akses My SAPK gitu? Iya. Apa gimana deh? Mau dijelaskan, Mas? Ya, oke Bang Din. Jadi teman-teman ASN, P3K maupun CPNS yang telah diangkat, itu karena di MySAPK ini tidak ada apa ya, tidak ada sign up ya atau membuat akun ya. Jadi Hmm, akun ini otomatis sudah ada tercreate by system. Yang jelas kalau sudah punya NIP ya, kalau sudah dapat SK, ada NIP, nanti teman-teman tinggal lakukan aktivasi yang tadi dijelaskan oleh Mbak Tiwi gitu. Jadi sistem secara otomatis apa ya mengaktifkan jika teman-teman telah diangkat menjadi CPNS ataupun P3K ya dengan bukti sudah dibuatkan SK pengangkatan. Seperti itu, Bang Den. gitu. Jadi nggak kayak ini ya, nggak kayak apa namanya nggak. Kalau kita buka bikin Gmail, bikin Ya, Facebook, nggak perlu, bikin nggak perlu. IG, Mhm. itu kan harus sign up dulu tuh ya, Iya, masukin betul. data-data ini itu sendiri. Ini Iya, nggak usah ya, udah pihak dari pengelola kepegawaian di instansi, karena kita udah punya email yang aktif tadi, itu udah iya, pasti report ke BKN gitu ya, supaya iya. bikinin akun untuk PNS atau P3 kayak itu, gitu ya kira-kira. Iya, kan saat pendaftaran CPNS kan teman-teman juga ini ya melampirkan atau mengisikan ya email aktif ya. Nah, email itu akan kita gunakan terus Hmm. sampai nanti menjadi ASN. Nah, salah satu Berarti ini nanti fungsinya ini ya berarti untuk ke depan mengirimkan nih, token. ke depan. Hmm. Berarti ke depan nih bagi calon yang kemarin lagi sekarang hari ini lagi masih pada ujian, kalau nanti Ya, lolos pemberkasan, masukkan emailnya harus benar tuh, nggak boleh email ya, abal-abal yang nggak ya, bisa masuk ya. ya, Nah, itu teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, para PNS yang ada di zaman kolonial maupun yang kolonial maupun yang milenial nih. milenial. Biasanya Bapak, soalnya gini, Bapak-bapak yang apa namanya mendekati pensiun tuh udah nggak peduli lagi sama email. Saya ada yang nanya, Pak emailnya alamat emailnya
berapa? Wah, alamat email saya ketinggalan di rumah katanya. Jadi dia pikir email tuh apa gitu ya. Oke, Mbak. Kita ke Mbak Tiwi ya. Em, ini ada juga yang nanya terkait lupa password nih. Banyak yang lupa password MySAPK ataupun lupa password yang berkaitan dengan PDM ini. Tentu hubungannya dengan MySAPK. Ini kalau lupa password gimana? Password. Kalau Kalau lupa pas, password gimana, kalau Mbak? paspor, lupa paspor ke imigrasi kali ya. Iya. Kalau lupa password kayak imigrasi. Kalau lupa password gimana nih? Kalau misalnya ada ASN yang lupa password saat mau login ya, kita bilangnya login, itu nanti Heeh. di Masa APK itu kita ada menu reset password sih, Mas. Jadi nanti Harus. jadi yang bersangkutan tinggal klik reset password, kemudian nanti akan dikirimkan token lagi gitu. Jadi nanti akan diminta untuk reset password, tapi nanti akan ada token lagi ya, Mas Daus ya, untuk kalau yang lupa Iya. password ya. Nah, makanya kami sih menghimbau banget gitu kan ya. Kalau email itu tuh penting seperti tadi yang Mas Daus bilang juga gitu. Jadi pastikan bahwa email itu bisa diakses gitu. Jadi nanti akan dikirim token, kemudian setelah dikirimkan token nanti yang bersangkutan akan diminta untuk mereset passwordnya, password barunya lagi gitu. Dan password ini juga nanti ada formatnya gitu. Jadi pastikan juga bahwa password yang dibikin itu Nanti sesuai dikirimnya format ke email kita tuh. Nanti tokennya. dikirimnya ke email kita tokennya tuh. Iya, Nah, betul, bahaya. sama Ini seperti yang repot proses nih. aktivasi. Nah, yang repot nih kalau itu kan tokennya dikirim ke kita. Terus kitanya lupa sama email sendiri gimana? Nah, Banyak itu juga tuh, dia. banyak Bener. yang Iya, lupa. banyak kan yang Mm-mm. nah, coba jelasin deh Mas Tos, gimana kalau email sendiri emailnya aja lupa nih saya nih. Itu Iya, bisa dirubah ya? kalau iya, kalau email lupa nanti bisa menghubungi admin ya, teman-teman. Admin di instansi untuk dilakukan rekon email. Jadi nanti admin akan melakukan rekon email, memastikan bahwa email teman-teman itu benar. Dan email itu satu email tidak boleh digunakan untuk ini ya, banyak ASN ya. Jadi satu email ya satu ASN, tidak boleh lebih. Oh gitu. Ya. Tadi berarti satu email saya hanya bisa pakai Denny Kurnia, denny.kurnia di bla 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 .com gitu Ya, ya. ya Yang lain nggak betul. boleh pakai itu ya. Nggak Oh, iya boleh. iya iya Nanti iya. kalau Mbak Tiwi, dipakai iya. bareng-bareng, ini lagi. Orang itu kan nanti akan dikirimkan token ya. Token itu untuk mereset password. Ah. Sehingga siapapun kalau nanti emailnya dipakai bareng-bareng, ya dia bisa mengubah dong password kita gitu kan. Oh iya 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 iya. Iya. Hmm. Nanti lupa lagi, reset password lagi, Iya, terus-terusan aja. taruhlah. Ngisi PDF-nya lupa nggak jadi-jadi malah. Berarti ini Iya. tadi kan waktu jelasin nanti dikirim token. Terus itu kadang-kadang kalau saya baca di laporan di lapor tuh ada eh, apa sih namanya token MT apa token MT itu Oh, seperti ada MT gangguan token token. Nah, itu itu biasanya maksudnya gimana dan cara penyelesaiannya gimana tuh? biasanya kalau ada hal seperti itu ada ada gangguan dari sisi teknis kami sih Mas, biasanya seperti itu gitu. Karena kan Hmm. juga PDM ini kan yang akses kan bukan hanya PNS di instansi pusat saja ya, tapi juga di seluruh PNS di Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu mungkin biasanya juga saat loadnya sedang tinggi, biasanya ada sedikit kendala di sistem kami gitu. Nah, kalau misalnya ada kendala seperti itu, ditunggu saja ya Mas Daus ya, biasanya nanti akan terkirim lagi tokennya gitu. Oh gitu. Ya. Nah, otomatis terkirim lagi atau harus minta ulang Mas Daus? Ya, jadi kalau ada token empty atau invalid token, itu memang ada problem atau server sedang peak session gitu ya, sedang tinggi sehingga ada kegagalan mengirimkan token.
antisipasinya sih sebaiknya lakukan di jam-jam yang tidak sibuk. Eh, tapi itu kan terjadi di awal-awal Jam-jam nggak PDM sibuk ya ya. waktu itu ya. Kalau sekarang sih Kalau sekarang sepertinya nih, udah mulai stabil, udah nggak ada isu ya. Jadi kalau ada kirim token tuh langsung ya sekitar 2-3 detik lah langsung nyampe ke email. Mestinya kalau normal oh kemarin saya gitu. udah cobain dan Hmm, ternyata nggak lama udah langsung ada email balasan dari apa tuh langsung ya, kirim token ke Dari saya. ya, ya. Ya, udah coba, udah saya cobain loh Mbak Tiwi. udah berhasil, berarti sudah selesai belum Mas? Eh, belum selesai karena masih ada Yang hijau udah data. berapa yang Iya, hijau? Hijau. yang hijau udah 3 karena ketemu persimpangannya ada 3. Enggak nyambung saya. Mbak Tiwi emang kalau ngasih password itu ada ketentuannya nggak sih? Ada harus apa? Formatnya. Harus ada formatnya, Iya. ada karakter ekeongnya misalkan atau apa namanya harus ada huruf besar huruf kecil. Gimana sih, ada ketentuannya nggak kayak gitu? Iya, jadi untuk reset password, untuk password di masa PK itu memang kita sudah ada formatnya. Jadi pastikan bahwa passwordnya itu mengandung huruf besar, kemudian ada huruf kecilnya, dan ada angkanya gitu, minimal 8 Eh, karakter gitu. huruf besar huruf kecil ada Kecil dan angka, angkanya. iya. Jadi jangan jangan Oke. jangan pakai simbol-simbol seperti tanda akeok atau tanda seru itu Oh tolong nggak dihindari. perlu pakai Iya, simbol-simbol itu ya. Iya ya. betul. Saya Jadi biasanya cukup kalau nggak mudah. pakai itu biasa nggak ngerasa nggak seru gitu kalau password nggak. Jadi nggak tapi Kurang nggak boleh ya, afdol. harus itu aja. Iya, Eh huruf besar huruf kecil dan pastikan ada ada angkanya angka. gitu ya. Iya. 1 sampai 9, 0 sampai 9 ya. Iya, betul. Ya sebenarnya sih Iya kalau iya iya untuk iya. formatnya sendiri kita ada sih Mas. Jadi kalau misalnya saat kita mau setting password itu sudah ada hint-nya ya. Ada Oh hint-nya iya di iya iya. aplikasi. Mm-mm. Itu ada ketentuan password, strong password atau yang lainnya enggak ya. Belum ada. Belum Kalau ada di ya Mas face, Bos? kalau di nanti ke depan mungkin ya bisa dibikin tuh kayak gitu tuh. Misalkan kayak Facebook itu kan kalau atau email kita kalau Email. Ya, password biasanya. password kita terlalu biasa-biasa aja, Hmm, mereka kasih peringatan tuh kan biasanya. Iya, ya. betul. Sebenarnya di kita kan karena sudah ada ini ya, sudah ada minimal satu apa namanya huruf besar ya, dan angka itu udah cukup secure sih. Ada Oh, kombinasi itu. udah cukup Kalau secure yang ya. lain kan bagian nggak ada. Mhm. Jadi sebetulnya fungsi dari huruf besar, huruf kecil, dan angka itu kombinasi itu adalah untuk menjaga keamanan biar Betul. nggak terlalu mudah orang untuk menerka-nerka Ya, passwordnya gitu betul. kira-kira Mas Dos ya. Ya, betul, Bang Oke, Den. Mas Dos, kayak saudara Hmm, saya ini pindah instansi dari Kementerian Agama pindah ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah hmm. itu apa namanya ketentuannya gimana tuh? Apakah user ID passwordnya itu berubah atau nggak usah roba-roba lagi atau gimana sih Mas Yos? Ya. Di Ya, bagian jadi pindah instansi gitu. ya. Jadi user kan kita menggunakan NIP ya, NIP kita. Mhm. Terlepas nanti Mhm. kalau NIP-nya ada perubahan ya itu yang digunakan. Kemudian password kita dapatkan dari fitur lupa password tadi ya saat aktivasi. Nah, kalau ASN ada mutasi baik keluar instansi, masuk dan sebagainya, memang nanti secara akun tidak berubah. Ya, secara akun tidak berubah, user passwordnya sama persis. Hanya saja dalam server kita, kalau kita sebutnya sebagai di LDAP-nya gitu ya, itu nanti akan ada perubahan. Yang tadinya data di instansi misalkan Kementerian Agama sekarang berubah ke Kota Depok misalkan. Itu akan berubah. Nah, itu membutuhkan waktu proses apa namanya? Sinkronisasi gitu. Jadi itu nggak real time, Bang Den. Kira-kira seperti itu. Jadi Mhm. di back end process-nya aja yang kita akan sesuaikan, tapi kalau dari sisi user tidak ada perubahan. Oke. Nih saya ngambil pertanyaan dulu dari ini ya, dari apa namanya? Dari apa namanya? Dari
kolom chat, Chat. kolom chat. Bukan kolom chat, komen-komen. Nah, komen-komen. Ya tadi teman-teman ya terkait dengan yang mutasi, pindah dan lain-lain. Tadi udah dijelaskan sama Mas Daus. Nih, eh, kita coba cari yang pertanyaan yang menarik. Ada yang pertanyaan menarik sih satu. Ini pengumuman kelulusan P3K kapan? Ah, ini nggak usah dijawab ya. Itu nanti dijawabnya sama Mbak Roaming Aya ya Mas? besok. Iya, roaming kayaknya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini memang kayak gitu. Emang resikonya kita kalau ada di apa namanya di publik kan pertanyaan-pertanyaan gitu. Ini kayak BKN, kalau di medsos BKN posting apa, di komennya apa ya? Komennya apa? Ya Yang penting komen, yang resikonya penting komen. yang penting komen. Tapi nggak apa-apa, apresiasi deh buat kita yang udah teman-teman yang udah komen. Artinya meskipun meskipun enggak berkaitan langsung dengan teman-teman, tapi ini ada apresiasi ke kita. Itu luar biasa. Itu salah satu bentuk apresiasi dari teman-teman yang nggak bersentuhan langsung dengan PDM, tapi pengen tahu juga nih PDM ini apa sih gitu. Tuh kayak ini nih ya. Dari Indram 27. Ini ngomongin apaan sih katanya. Oke. Eh, Apalagi Bang eh, Den, pertanyaannya. Oke oke, kita balik lagi ke pertanyaan yang udah kita rangkum lagi ya. Em, ini belum ada versi iOS-nya ya, Mbak Tiwi. Ini kan baru ada Eh, desktop. Android sama desktop ya, sama Ya, bisa sama dipakai web, di sama web. sama Eh, web, bisa dipakai di browser lain-lain sama Android. Versi oh, iOS-nya belum ada ya. belum. Insya Allah coming soon. Coming soon Sedang ya. di Iya, testing. Jadi saat ini sedang dites. posisinya sedang sebentar lagi akan rilis, Bang Den. Mudah-mudahan nggak lama lagi lah kita akan rilis untuk yang versi iOS-nya. iOS-nya, iya. Gitu. Jadi kayak Karena kan saya, iOS itu salah satu apa namanya salah satu penggunanya banyak banget di Indonesia gitu ya. Dan itu kira-kira kalau kita sediain aplikasi ini di iOS juga membantu banget buat teman-teman yang apa namanya pegangannya beda gitu, nggak Android atau di desktop gitu ya. Kira-kira Mas Daus. Nggak ya. ada pertanyaan, emang nggak ada ini juga nih Mas Daus, nggak ada menu edit dan simpan. Kalau kayak di SSC ASN mungkin ya ada menu edit dan simpan kali ya. Kalau di sini ada menu edit dan simpan nggak sih? Atau nanti mungkin kalau nggak ada mungkin bisa jadi tambahan buat PDM ke depan. Iya, Saya untuk tadi PDM, baca dari situ. untuk PDM ini kan nanti kita bisa saat ini pun sudah bisa ya, sudah bisa memonitor dan merubah data, menambah juga bisa. Artinya itu sifatnya Hmm. usulan. Jadi kalau nanti kita sudah melakukan usulan perbaikan data, baik ubah maupun tambah data, nanti akan dilakukan verifikasi di sisi instansi. Baru datanya kalau sudah di-approve, sudah disetujui, nanti akan berubah data profil kita seperti itu. Jadi tidak serta-merta berubah langsung ke profile, tapi harus dilakukan verifikasi dulu. Begitu Bang Den. Oke, ini namanya aja yang berbeda ya. Iya, Apa namanya? Bukan edit dan simpan, tapi mungkin namanya aja yang berbeda. Pada prinsipnya cara kerjanya sama juga ya. sama. Terhadap verifikator kita kan bertingkat ya dari instansi Ya, sampai dengan verifikator yang ada di BKN. BKN. Ya, betul. Oke, oke. Oke, saya cari lagi soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih. Oh iya, Mbak Tiwi, kalau seandainya nih setelah PDM selesai, terus kita bisa, nih aksesnya nih bisa kita memutakhirkan data terus-menerus nggak sih gitu? Oh, mungkin setelah momen PDM ini kali ya. Setelah momen. Jadi Ah, kan sebenarnya kedepannya nanti itu akan bisa di apa dilakukan pengupdatean melalui gadgetnya gitu ya Mas Dos ya. Kalau saya ada yang miss minta tolong dikoreksi gitu. Jadi sebenarnya kan ini kita
fokusnya sih ke momen PDM dulu ini sih Mas yang akan berakhir di bulan ini gitu. Nanti setelah Oh. setelah momen PDM ini selesai, insya Allah mungkin sekitar tahun depan ya, nanti PDM ini bisa dilakukan updatean data yang apa ya, ibaratnya mungkin nggak ada batasan waktunya kali ya. Kalau misalnya ada kayak data-data yang kurang-kurang, misalnya kayak contohnya data riwayat, data golongan, jabatan, misalnya ada yang belum lengkap, nah itu bisa nanti dilengkapin setelah momen PDM yang tahun ini selesai. Seperti itu sih. Oke, mungkin kalau saya kasih gambaran nih kayak kita PDM ini kan seperti sensus penduduk kalau BPS itu ya punya Iya. sensus penduduk. Nah, PDM ini sama persis kayak gitu kan, Mas Das ya. Hmm. Cuman memang ini dikhususkan untuk PNS termasuk ASN lah ya, ASN, PNS dan P3K termasuk data-data pribadi, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan kepangkatannya, golongan dan seterusnya ya. Nah, berarti kedepannya kemungkinan bisa ya harian orang update Iya, update ininya, iya Bang Den. update Jadi apa namanya? ya, datanya ya. Jadi ini yang membedakan PUPNS ya kalau dulu sebutnya ya. Waktu Iya, 2015 PUPN. PUPNS itu pendataan ulang PNS. Nah, dulu waktu PUPNS 2015 itu setelah event PUPNS selesai, ASN atau PNS dulu namanya ya itu belum atau tidak lagi mendapatkan akses untuk melakukan pemutakhiran datanya. Nah, untuk yang PDM saat ini, setelah PDM ini selesai, nanti di 2022 sampai kita pensiun, itu akan terus kita buka. Jadi, bisa dibilang MySAPK itu nanti akan menemani kita sampai pensiun. Ya, jadi kalau nanti ketika dalam hariannya kita misalkan ada ikut diklat gitu ya, ada mendapatkan penghargaan, kemudian dan lain-lain, ada penambahan anak, istri, data lainnya itu nanti kita bisa melakukan langsung request. Kita akan berkolaboratif antara ASN-nya dengan pengelola kepegawaian, gitu Bang Den. Jadi kalau misalkan pengelola kepegawaian ini kan ngurusin kayak misalkan kita kasih contoh pengelola kepegawaian atau biro SDM di Biro BKN SDM. ngelola ya biro SDM di BKN itu 4 ribuan pegawainya ya kira-kira gitu. Ya, Nah, karena banyak ribuan pegawainya, jadi mungkin ada data yang keselip. Nah, nanti kalau individunya yang update data pribadinya, resiko-resiko atau kemungkinan-kemungkinan ketinggalan, keselip, atau nggak ke bawah, mungkin itu akan bisa diminimalisir gitu kira-kira Mbak Tiwi, Mas Daus ya. ya Iya, betul betul. sekali Mas. Ya. Jadi Hmm, kita ini lebih PNS-nya yang keren lebih banget aktif nih. ya. Karena Hmm, sesuai dengan slogan PDM ini ya, datamu apa sih? Tanggung tanggung jawabmu. jawabmu. Nah, udah berarti anak Sinka banget ini udah langsung bisa Tidak tanggung ada. jawab. Hashtag itu hashtag. Hashtag Hashtag, kita. hashtag. Ya jadi teman-teman sobat BKN semuanya perlu diingat bahwa ini data pribadi kita, tanggung jawab kita. Meskipun memang betul bahwa ada pengelola kepegawaian di masing-masing instansi seperti Biro SDM atau BKP SDM di Pemda atau BKD di provinsi misalkan ya, tapi karena data ini adalah penguasaan kita dan tanggung jawabnya ada di kita, maka apa namanya seperti tadi hashtag dari teman-teman itu adalah datamu tanggung jawabmu, maka PDM ini adalah arena atau apa wahana untuk membantu teman-teman untuk nge-update data-data teman-teman semuanya, karena data itulah yang harus menjadi updating bagi BKN juga untuk kebutuhan teman-teman juga, untuk kebutuhan PNS dan P3K di seantero Indonesia. Mas Daud, Dan Bang Den, sayang itu banget. kita baru kali ini loh ya, kita baru kali ini memberikan akses langsung ke ASN-nya. Sebelumnya akses data itu hanya kita berikan melalui pengelola kepegawaian. Jadi Iya ya. ke depan ini ASN bisa langsung melihat ya banyak hal, nanti ada notifikasi bahkan ketika nanti ada kenaikan pangkat misalkan ya dan mutasi lainnya, itu teman-teman bisa mendapatkan notifikasi. Oh, kenaikan pangkat saya sudah sampai ini dan
ujungnya nanti akan mendapatkan SK. SK-nya itu yang tadinya masih manual, misalkan masih apa ya, dikirim fisik atau mungkin harus dikirim ke unitnya masing-masing. Nah, nanti ke depan dengan adanya ini, Mais APK ini, teman-teman akan langsung mendapatkan ini apa namanya dokumennya melalui Mais APK. Jadi bisa langsung diunduh. Oh, Jadi kalau hari ini pengelola kepegawaian itu menyetujui SK-nya, nanti otomatis di Mais APK akan muncul gitu. Itu salah satu benefit ya nanti yang bisa didapatkan teman-teman. jadi kalau dulu misalkan SK kenaikan pangkat saya baru terima 2 bulan kemudian setelah Hmm. periode kenaikan pangkat saya. Kalau sekarang udah bisa real time ya, kalau seandainya pengelola Hmm. kepegawaiannya memang bekerja dengan baik gitu ya. Ya, betul, bisa real time. Wow, luar biasa. Ini perkembangan maju nih Mbak Tiwi buat apa namanya pengelola kepegawaian Betul. Jadi Betul. ibaratnya orang instansi. kepegawaiannya nggak ditanyain terus kan, ini SK saya sudah keluar Ya, belum, Iya. sudah terbit belum, kayak gitu. Saya dan dapat SK-nya curhatan sudah tuh dari Biro SDM, katanya capek ngeladenin ini, ditanya, ini SK ini saya orang pensiun juga gitu kan, kebanyakan ditanya ini SK pensiun saya udah diusulin tapi nggak jadi-jadi, padahal udah jadi, cuman belum nyampe ke yang Yang iya, bersangkutan. bersangkutan. Betul. Persoalannya jalannya, berarti PDM ini merupakan aplikasi My SAPK ini juga cara BKN untuk mangkas alur birokrasi yang panjang itu ya betul, Mas ya. betul, Betul, betul. Luar biasa. betul Mangkat Mas. banget, mangkat banget. Jadi Di tidak sisi ada lagi istilahnya kita kan berusaha untuk transparan ya, transparan prosesnya dan transparan outputnya. Jadi kalau mungkin sebagian ada oknum, mana SKKP ku, ya saya minta cuan dulu gitu kan ada tuh beberapa Ah, iya iya iya, benar oknum-oknum kayak benar gitu. benar. Nah Mm-mm. sekarang udah nggak mungkin karena by system nanti akan ternotif ke Mes APK dan eh, dokumen pun bisa langsung diunduh ya oleh ASN. Itu beberapa eh, apa ya pengembangan atau layanan nanti akan didapatkan oleh ASN di Mes APK. Hmm. Oke deh, eh Mas Daus, Mbak Tiwi, sebenarnya kita pengen panjang, masih banyak pertanyaan nih dari teman-teman. Ini saya juga belum sempet apa namanya banyak bacain komen-komen di bawah, tapi karena waktu kita dibatasi hanya setengah jam, ini aja udah kelebihan 4 menitan kita. Tapi nggak apa-apa, 4 menit buat teman-teman sobat BKN semuanya ya nggak apa-apa deh. Ini Oke. kira-kira saya butuh closing statement nih dari dua-duanya nih, dari Mbak Tiwi sama Mas Daus. Kira-kira apa yang bisa disampaikan ke teman-teman terkait dengan PDM ini? Dari Mbak Tiwi dulu deh. Ladies first, Mas Daus. Oke, baik, makasih Mas. Kalau saya bicara dari sisi data ya, jadi pesan kami manfaatkan momen PDN ini untuk mengupdate, memperbaharui data kepegawaian para ASN. Gitu. Jadi karena apa? Karena data itu penting ya, terutama untuk proses pelayanan kepegawaiannya. Jadi manfaatkan momen PDM ini sebaik mungkin, walaupun waktunya mungkin sudah tidak banyak, tapi masih ada kesempatan seperti itu sih Mas. Jadi nanti saat uh, mau mengajukan proses pelayanan kepegawaian, datanya sudah bagus, sudah terkini, sudah terupdate gitu. Dan itu juga memudahkan teman-teman di Biro SDM atau di unit pengelola kepegawaian untuk melakukan proses pelayanan ke BKN seperti itu. Kalau dari sisi data. Oke. Oke, makasih Mbak Tiwi. Mas Daus? Ya, menambahkan dari Mbak Tiwi, yang tidak ikut PDM resikonya adalah data teman-teman tidak terdata sebagai PNS aktif ya di data BKN atau data nasional. Akibatnya apa? Layanan-layanan yang ada di BKN seperti kenaikan pangkat dan lain-lain itu tidak akan dapat terlayani. Itu beberapa prosesnya ya, beberapa apa namanya uh, kalau resiko kalau tidak ikut mengikuti Resiko. PDM. Kemudian yang terakhir bahwa akun yang sudah kita miliki di Mesa PK itu nanti ke depan akan menjadi akun single sign on. Ini yang mungkin belum terinfokan ya.
Artinya apa? Artinya Oh akun itu ya. bisa digunakan untuk banyak aplikasi. Seperti halnya kita punya email Gmail misalkan ya, seperti saja Gmail, dan itu bisa kita gunakan untuk berbagai macam aplikasi ya dengan login yang sama. Nah, ke depan Hmm. akun di MySAPK ini akan bisa kita gunakan untuk berbagai layanan aplikasi yang ada di Indonesia ya. Nanti pengembangannya akan terus dikembangkan sehingga kita tidak perlu lagi menghafal banyak user dan password. Itu Bang Den kira-kira salah satu benefit dan resiko ya kalau tadi kita nggak ikut PDM. Oke, terima kasih Mbak Tiwi, Mas Daus. Ini tapi saya ngasih highlight tuh tadi single sign in. Ini benar-benar Hmm. pencapaian luar biasa, progres yang luar biasa bagi pengelolaan kepegawaian dan saya kira banyak orang yang menunggu-nunggu apa namanya, yang ini nih biar cepet-cepet terlaksana. Orang jadi nggak usah banyak inget-inget password ya. Ya, betul. Cukup satu Kedepan aja. bakal begitu persis ya, bakal begitu Betul. benar ya, maksudnya jadi SAPK ini bisa saya, ya tuh saya masuk ke IG aja udah bisa pakai akunnya Facebook ya, bisa Ya, pakai Google dan lain kayak gitu kan ya, maksudnya ya? ya, betul, betul, betul. Oh iya Nanti iya akan tuh seperti itu. teman-teman PNS, teman-teman ASN, sobat BKN semua, ini benefit yang bisa teman-teman dapatkan kalau sekarang teman-teman ngebangun atau membantu BKN, membantu diri teman-teman sendiri untuk ngupdate data di eh, apa namanya di PDM ini, di pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK, sehingga nanti ke depan ini udah modern banget pengelolaan kepegawaian kita. Tadi saya kasih catatan besok-besok nih kalau kita dapat SK kenaikan pangkat, kalau kepangkatan masih kayak begini ya. Kalau kita dapat SKKP misalkan, itu nggak usah lama-lama nunggu lagi karena udah otomatis jatuh ke handphone kita yang ada di genggaman kita. Nah ini dunianya udah dilipet banget nih sama Mas Daus dan kawan-kawan nih. Pengelola dan apa namanya PDM ini juga atau MySAPK juga tadi kita perlu kasih catatan itu juga untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang di luar ketentuan seperti pungli dan lain-lain ya karena kita tidak menutup kemungkinan bahwa di hari gini masih ada juga tuh yang memainkan apa namanya ya main-main soal kayak gitu deh. Kayak terus kita ingetin juga nih jangan sampai nanti sobat ASN semua nanti setelah SK pensiunnya keluar baru sadar oh ternyata nama saya salah, oh ternyata daftar keluarga saya salah. Karena dulu kan PDM-nya nggak benar ngisinya. Nah ini banyak nggak sedikit Mas Daus di apa namanya di SKK itu di status Pensiun. dan kedudukan pegawai yang sebelum pensiun tapi ya itu bener-benerin nama, tanggal lahir dan lain sebagainya. Betul. Oke deh Mas Daus, terima kasih Sip. banyak Mbak Tiwi, terima kasih banyak Ya, informasi yang disampaikan meskipun waktunya sangat singkat tapi mudah-mudahan ini bisa diterima oleh sobat BKN di seluruh penjuru Nusantara. amin. Dan bagi teman-teman yang masih membutuhkan informasi terkait dengan PDM, kita masih ada live EG dari hari ini sampai dengan besok di jamnya nanti kita update terus. Ada kalau hari ini jam 9, nggak tahu deh besok jam berapa nanti kita informasiin deh. Oke Mas Daus, terima kasih banyak ya Mbak Tiwi Oke, sekali lagi. Malen. Ya, Terima kasih makasih banyak. Mas Saya Bray. mau Sama-sama. kasih pantun satu lagi buat penutup nih. Ada buaya terperosok. Nah, Jangan lupa live IG besok. Oke. oke. Cakep. Ada tambahan pantun Oke, Mas terima Daus? kasih Terima Mas kasih ya, Daus Bang Den, Mbak sama Mbak Tiwi. Tiwi. Oke. Untuk informasi besok kita live IG-nya biar teman-teman di sini juga nggak yang ditanyain seputar CPNS terus ya. Kita 3 hari ini
mau bicarakan tentang PDM. Besok itu terkait tentang pengisian termasuk untuk P3K. Jadi teman-teman nih ada banyak komen-komen terkait pengisian, mungkin bisa ditanyakan besok kali ya sama teman-teman IT yang lainnya seperti itu. Terima kasih Mas Denny, Mbak Tiwi, Mas Daus sudah join pagi ini. Terima kasih ya. Sama-sama. Oke. Sama-sama. Sama-sama, Mbak. Ini serem ya Mas Daus, orang apa namanya? Orangnya nggak ada, suaranya ada. Iya, ngeri ya. Oke, makasih. Iya, terima kasih Iya, semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke.